Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Dan sekarang aku akan bacakan untuk Feminine to Karmic. Kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat ya, Feminine to Karmic, please. Ten of Coins. Feminine to Karmic, what do you wanna say and telling Feminine to Karmic? Page of Wands. Feminine to Karmic, please show me. Four of Wands. Feminine to Karmic. Feminine to Karmic. Ya, gini. Feminim memang sedang menjaga jarak ya. Merasa nggak nyaman dari adanya cintanya si maskulin yang terbagi dua. Dan si feminim juga bilang ke karmik, gue sekarang banyak berpikir dan gue ingin peduli dengan spiritual gue. Karena di sini gue harus mengutamakan apa yang gue inginkan, yaitu tentang spiritual. Dan dia mau bicara dengan si DM ini dengan telepati. Karena si feminim di sini banyak sekali drama dari adanya hubungan bersama si DM yang selalu menyimpan perasaan dua orang, sehingga si feminim ya, ini adalah pembayaran karma dari masalah-masalah yang datang dalam kehidupannya si feminim. Sehingga dia bilang ke karmik, dia menjaga jarak ya dari yang namanya karmic relationship. Jadi dia tidak mau lagi berhubungan yang namanya karmic relationship ya. So kita lihat feminim to karmic. Ya, feminim di sini bilang, iya, kemarin aku sangat bahagia dan aku optimis untuk bisa reconciliation, untuk kembali menikah, menata kembali masa depanku sama si maskulin. Tapi ternyata di sini yang aku lihat, aku harus menghentikan karena aku depresi dari drama ini yang kalian buat. Dan aku trauma dari ketidakbahagiaan ini karena hubungan ini penuh dengan sandiwara. Dan aku merasa sedih harus memulai kembali kehidupanku dari nol lagi, walaupun aku harus endingkan apa yang telah aku rencanakan bersama DM di masa lalu untuk masa depanku. Tapi di sini aku ingin endingkan kutukanku, yaitu dengan mengendingkan hubunganku bersama DM. Jadi kamu bisa memiliki DM seutuhnya, kata DF ke karmik. Kita lihat ya, the Ten of Pentacles, DF to karmik ya. DF bilang ke karmik, iya, di sini gue masih menunggu untuk kembalinya DM ke gue. Tapi gue pelajari lagi dengan optimis. Dan gue benar-benar harus memakai energi gue untuk yang positif. Dan juga gue harus optimis. Gue harus bisa bahagiakan diri gue dalam penantian ini. Gue belajar tentang masa lalu yang membuat gue banyak sekali depresi dari hubungan twin flame ini. Gue pelajari tentang siapa diri gue yang selama ini gue dirundung kegelapan. Dan gue tahu kalau diri gue diberi atau dihantam ilmu-ilmu dari lu. Gue tahu, gue belajar kok. Dan gue lihat lagi ke belakang. Dan ini membuat gue harus mempelajari siapa diri gue dan dengan apa gue bisa menerangi hati gue. Dan sini gue mengikuti intuisi. Dan gue menghindarkan yang namanya gosip, yang namanya perselingkuhan, dan juga kepalsuan. Gue belajar dari kesendirian gue. Dan gue tahu DM akan datang lagi ke gue. Gue tahu tanpa lo bilang juga gue tahu dia datang dan pergi karena itu sifat dia.
Dia tidak akan berubah sampai Tuhan memberikan karma, yaitu dengan perpisahan sama gue. Dan ini adalah waktunya gue menghentikan permainan dia dengan gue meninggalkan DM. Gue depresi dari drama yang kalian buat. Gue takut dan gue masih belum bisa move on sebenarnya. Untuk bangkit kembali pun gue masih terikat untuk pembayaran karma gue. Di sini gue merasa sulit untuk membayar karma gue. Kenapa? Karena gue harus memulai lagi dari nol. Gue belajar yang namanya tentang sesuatu yang baru, dan juga menjadi seseorang yang benar-benar bisa memfondasikan diri gue sendiri. Semuanya dari nol, ya. Ini yang memberi gue semakin belajar tentang kestabilan. Dan gue tahu setting goalsnya gue itu akan kembalinya si DM, tapi itu hanya bisa membunuh gue sendiri, dan gue gak mau. Gue tahu DM akan kembali untuk memulai setting goals ulang lagi sama gue. Gue tahu itu, dan ini membuat gue terperangkap. Mau banyak ya, karena si feminim gak mau lagi tuh, ya. Percuma diperbaiki karena selalu ada cinta segitiga yang terjadi. Jadi dia merasa kalau DM kembali lagi sama gue, sama aja itu ngebunuh gue, memberikan karma lagi sama gue, memberikan kutukan sama gue. Dan di sini gue harus nekat. Gue harus mengambil resiko tanpa rasa bersalah gue, yaitu mengendingkan hubungan ini gue sama DM. Dan gue harus bebaskan kutukan ini, yaitu dengan mengendingkan putusan gue sama DM. Lo bisa miliki DM semau lo, gak masalah. Karena di sini gue nggak mau lagi terulang dari kesakitan gue di masa lalu. Karena gue mau ada perubahan dalam hidup gue. Ya, dia ingin mengendingkan permainannya si DM, si DF. Jadi percuma lu slender menfitnah untuk membuat hubungan gue, membuat kehidupan gue tidak baik dari permainannya DM. Percuma, karena di sini gue juga lagi stres gimana caranya untuk membayar karma gue. Karena gue tahu gue masih terikat spiritual dengan si DM. Ini membuat gue berpikir kembali kalau untuk kembali sama dia. Berpikir kalau gue kembali dengan DM, menerima kembali DM ke gue, itu sama aja ngebunuh diri gue sendiri. Dan itu bisa membuat gue bisa selingkuh terus di sini, dan gue nggak mau. Gue harus endingkan cara bebasnya si DM. So di sini si feminim bilang, kebahagiaan gue sama DM itu selalu ada orang ketiga, dimana saat DM sedang menaiki karirnya dan sukses. Itu membuat gue tersadar. Gue ikuti kata intuisi gue untuk bisa bahagia. Walaupun dalam kesendirian gue sadari ketika gue kembali sama DM pasti akan ada ribut, pasti akan ada gosip, pasti akan ada ilusi ya dalam union gue. Dan ini membuat gue stres, depresi dalam kebangkitan diri gue. Gue merasa terikat sama DM. Itu yang membuat gue, apakah gue harus memulai kembali setting goals ulang lagi sama dia? Tapi ternyata gue harus mengambil resiko, yaitu mengendingkan hubungan yang tanpa kejelasan. Di sini gue menunggu harapan gue dengan optimis. Gue yakin defense maskulin akan datang ke gue, tapi datangnya dia hanya membuat gue stres, depresi, bahkan trauma untuk bisa kembali sama dia. Kenapa? Kembalinya pun itu bisa membuat gue terbunuh lagi dengan perbuatannya dia. Di situ gue harus menghentikan caranya dia player. Ini karena kutukan dari permainannya dia, karena dia pintar sekali bicara. Jadi kalau gue bilang, silakan lo ambil si DM, gue serahkan DM ke lo, gak apa-apa. Karena segala sesuatunya pun ada karmanya, ya di sini. Dan gue percaya akan Tuhan. Tuhan selalu adil. Seadil-adilnya adalah hakim yang terbaik bagi gue. Dengan cara gue endingkan, dengan cara gue tinggalkan si DM tanpa bersalah, itu yang bisa menghentikan DM dalam permainannya. Wow, sama ya, protection. Tadi si karmik juga sama untuk si DF. Gue ngeblok tentang lu,
dan si DM. Karena gue gak mau jiwa gue hancur lagi, spiritual gue hancur. Feminim to karmic. Starset, wow, keberkahan. Karena gue punya insting, gue punya sixth sense. What light you up? Starset, bintang. Kebahagiaan. Ya, ini tentang ramalan. Ya, jadi si feminim di sini bilang, gue ngeblok semua karena gue tahu gue mengikuti insting gue di sini, dan ilahi memberikan tanda tentang kalian. Di sini yang membuat gue keep off the earth. You are not alone. Asin ancestor that stand beside you. Exactly. Ramalan bintang ataupun ramalan nujum, sign, ya. Dan juga dari leluhur kalian. Leluhur kita ini yang menolong kita, menyimpan kita. Kalau kita tidak sendirian. Dan feminim bilang ke karmik, selama gue memprotek diri gue yang namanya toxic, gue yakin gue bisa mendapatkan perlindungan dan juga kecerahan dalam masa depan gue di sini, karena leluhur gue pun selalu menolong gue dan ilahi selalu bersama gue. Jadi gue nggak takut, lo ambil aja si DM, nggak masalah. Karena di sini gue melihat kebahagiaan, sesuatu keindahan yang akan diberikan oleh ilahi sama gue. Get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. Ya, feminim lebih peka. Bilang ke karmik, gue punya kelebihan di sini yang dikasihkan oleh Tuhan. Karena gue ngeblok sesuatu yang buruk, gue blok seseorang yang gue cintai walaupun gue sayang, tapi kalau dia menyakiti gue berkali-kali, gue blok. Begitupun sama lo. Dan di sini ilahi memberikan penolong, yaitu leluhur gue, untuk selalu menjaga gue dan memberikan apapun yang orang jahat sama gue akan dikembalikan kembali atas izinnya ilahi melalui leluhur gue. So guys, feminim, kamu kuat dalam spiritual. Aku seneng banget ini. Dan iya, ini perjalanan feminim dan twin flame ya, dan karmik. Karena feminim sudah lebih naik level, dan juga dia sudah melepaskan tentang si DM untuk si karmik. Dia tidak terlalu peduli lagi ya, DM mau sama si karmik kayak atau sama karmik lain, dia nggak peduli. Dan dia nggak peduli, dia udah nggak terima lagi si karmik itu bicara kejelekannya si DM kayak atau kebaikannya si DM. Dia udah masa bodoh ya. Jadi sudah tidak terlalu peduli untuk union. Alright, karena si DF ingin menghentikan permainannya si DM dengan cara mengendingkan hubungan ini. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.